Baik, sekilas saya menceritakan perjalanan hidup saya. Saya lahir dari keluarga menengah ke bawah. Saya lahir tanggal 12 Maret tahun 1987 atas perkawinan kedua orang tua saya. Setelah saya besar, saya masuk SD Babajianen di kampus saya sendiri juga. Setelah saya tamat dari SD, saya melanjutkan studi menengah pertama ke SMP Bebautalua, Kecamatan Lausa. Sehingga pada saat itu saya mengalami kegagalan atau tidak lulus. Untuk pada waktu itu ada ujian susulan. Saya akhirnya di mata pelajaran matematika. Ketika ada ujian susulan, saya ikuti. Puji Tuhan, saya lolos dari situ. Dan setelah itu saya menganggur 2 tahun. Dan sebelumnya saya pernah mendaftar pertama sekali dibuka SMA Negeri 1 Lahusa. Dulu dipakai gedungnya di SP Negeri 1. Saya mencoba mendaftar di situ sekitar beberapa bulan. Saya berhenti karena pada saat itu diminta uang sekolah hanya 25.000 per bulan, dan karena tidak ada dari orang tua saya, maka saya mengambil komitmen, keputusan dalam hidup saya akan berhenti dari sekolah dan saya akan pergi merantau atas kehendak saya, bukan atas kehendak orang tua. Setelah itu saya pergi merantau di Sibolga tanggal 9 bulan 9 tahun 2003 kalau nggak salah ya. Dulu kami naik kapal kayu dulu, Mias Indah. Ongkosnya dulu tuh dari Stolisa ke Sibolga 15.000 satu orang, satu penumpang. Bayangkan sampai sekarang bandingannya udah 80.000, saudaraku. Nah, setelah itu saya menanggur 2 tahun di Sibolga mencari kerja dulu. Pertama saya menari beca Dayu. Setelah itu saya kerja di pabrik roti dulu di Sibolga sekitar 1 bulan. Setelah 1 bulan saya berhenti. Saya mencoba, atau ada saudara yang mengajak saya untuk menari becak mesin. Pada saat itu namanya Betor ya, di Sibolga. Setelah itu saya berhenti dari pabrik dan saya akan melanjutkan pekerjaan menari beca. Dan setelah itu selama 2 tahun saya menari beca, dan setelah itu saya kembali melanjutkan studi saya menengah kejuruan di SMK Swasta HKBP Sibolga tahun 2005, dan tamat saya di situ tahun 2008. Dan setelah 2008 saya kerja sebagai tukang beca sambil memenuhi kebutuhan saya sehari-hari dan kebutuhan biaya sekolah saya juga. Setelah tamat dari situ, mulai saya berpikir kemana saya akan pergi dan kemana saya akan melanjutkan lagi studi yang lebih tinggi. Karena faktor ekonomi, saya berusaha mencoba melamar di TNI Angkatan Darat selama 2 kali ya. Setelah itu saya mencoba tahap seleksi, tidak lulus. Melamar taruna utusan dari sekolah juga sampai tahap seleksi administrasi lewat, seleksi wawancaranya tidak lolos. Mungkin karena kurang ilmu pengetahuan saya, dan gagal sampai di situ. Dan saya akan mencoba kembali di PLN ya, perusahaan Badan Usaha Milik Negara tahun 2009 bulan 8. Lamaran saya diterima dan saya ikuti ujian tertulis, dan nilai saya tidak memenuhi pada saat itu sehingga saya drop out. Dan bulan 10-nya bukalah lowongan Kementerian Hukum tanggal 3 Oktober. Pada saat itu saya akan mencoba lagi mengasih
lamaran di situ, lamaran saya diterima. Terakhir saya pada saya itu sudah ditutup. Dulunya rayongnya di Imigrasi Pulau Sibolga, lain sekarang tuh lewat media sosial, lewat online. Dulu kami manual. Setelah itu saya ikuti persyaratan, saya ikuti seleksi, dan puji Tuhan saya diterima di Kementerian Hukum dan HAM tahun 2009. Setelah itu saya ditempatkan di Bapak Sibolga. Di Bapak Sibolga itu Balai Pemasyarakatan kelas 2 Sibolga. Saya ditugaskan sebagai staf keuangan atau staf semua lah. Karena pada saat itu hanya 5 orang kami di situ, dan saya yang paling muda. Dan setelah itu saya diterima dan menjadi pegawai negeri sipil tetap. Saya diangkat menjadi bendahara mulai tahun 2011. Setelah itu, selama 3 tahun saya bertugas di sana, saya diajak pindah ke Gunung Stoli dengan barter rocker dengan kawan saya atau senior saya setahun di atas saya. Dan kami rocker, dia ke Sibolga, saya ke Gunung Stoli. Puji Tuhan, kita juga diterima di Lapas Gunung Stoli. Dan di situ juga kita memulai awal karir kita di Gunung Stoli mulai tanggal 2 Februari tahun 2012. Setelah itu, selama juga 3 tahun di sana, saya ditugaskan sebagai pengamanan, bendahara, bahkan operator pengelolaan BMN. Setelah 3 tahun di sana, tahun 2016 bulan 2 yang lalu, saya juga dipindahkan ke lapas terdalam dengan barter dengan pegawai dari cabang Pulau Telo masuk di Gunung Stoli. Saya ke Teludalam karena di situ kampung saya, itu saya dilahirkan, sehingga saya mau aja karena dekat sama orang tua. Sampai sekarang saya bekerja di Lapas kelas 3 Teludalam, namanya sekarang udah berubah. Dulunya cabang Pulau Telo, sekarang udah Lapas kelas 3 Teludalam, sudah naik kelas. Di sini saya merasa aman, merasa dekat sama keluarga, sehingga sampai saat ini saya masih tetap bertahan di sini. Saya akan melanjutkan studi saya, sarjana saya, S1 saya di Fakultas Hukum Uniraya. Terima kasih, sekian dari saya atas perjalanan hidup saya.